Pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, seleksi administrasi pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 telah diumumkan. Apakah tahap selanjutnya dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh peserta yang lolos tahap administrasi? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seleksi CPNS 2024 telah dibuka sejak 20 Agustus 2024 lalu. Saat ini telah diumumkan peserta yang lolos pada tahap administrasi. Sebanyak 2.855.597 peserta yang terverifikasi memenuhi syarat. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara pada 17 September 2024. Tak hanya itu, Badan Kepegawaian Negara juga membeberkan jumlah peserta yang terverifikasi tidak memenuhi syarat, sebanyak 599.528 yang tidak lolos. Tahap selanjutnya yang akan dilewati ialah seleksi kompetensi dasar atau SKD setelah tahap administrasi. Peserta yang lolos tentu merasakan kebahagiaan dan syukur mendalam, seperti Rawi dan Vira salah satunya yang ditemui di Hotel Sultan Alauddin, sementara mengikuti kelas intensif persiapan CPNS 2024. Alhamdulillah, sekarang saya sudah lulus seleksi administrasi di instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, formasi penjaga tahanan. Jadi tahap selanjutnya yang harus saya persiapkan yaitu SKD dengan mengikuti kelas karantina di bimbel CPNS selama 1 bulan. Juga tipe orang itu belajar harus bersamaan, tidak boleh sendiri-sendiri karena itu lain saya rasa kalau sendiri Kak. Dan yang kedua harus lebih fokus lagi karena kalau di rumah itu saya kurang fokus disebabkan karena banyak yang perintah-perintah yang harus saya lakukan atau apa, dan di kelas karantina saya lebih efektif belajar karena setiap hari walaupun memang di luar kelas kita masih bisa belajar bersama teman-teman di kamar. Rawi menyadari dirinya bahwa dengan belajar bersama memengaruhi fokusnya dan merasa lebih efektif dalam mempersiapkan diri menuju SKD. Sementara Vira melatih diri untuk konsisten dengan lingkungan yang suportif. Mereka memilih kelas intensif 1 bulan bersama bimbel mentor CPNS. Alhamdulillah saya sudah lulus berkas CPNS. Administrasi CPNS. Persiapan saya menghadapi tes selanjutnya itu tes SKD dengan melatih diri saya untuk terus belajar. Lingkungan kondusif sangat berpengaruh bagi saya, sehingga saya memilih untuk belajar intensif di bimbel mentor CPNS. Dan saya juga melatih diri saya untuk selalu konsisten, seperti setelah belajar di kelas selama kurang lebih 2 jam, saya juga tetap belajar di dalam kamar bersama teman-teman saya. Lingkungan di sekitar saya sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran saya menghadapi tes CPNS. Saya juga belajar melalui YouTube, buku, dan sosial media lainnya seperti di Instagram. Selamat bagi teman-teman yang lolos seleksi administrasi. Semangat berjuang untuk seleksi kompetensi dasar. Semoga jadi CPNS 2024. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pasar malam selalu menjadi magnet bagi masyarakat, menyajikan beragam hiburan dan suasana yang penuh keceriaan. Tak terkecuali di kawasan Bumi Tamalan Ria Permai atau yang lebih dikenal dengan BTP Makassar. Mari kita lihat ada apa aja sih di Pasar Malam BTP Makassar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hai semuanya, kali ini kita bakal seru-seruan di salah satu tempat yang paling dinanti-nanti, yaitu Pasar Malam.
Pasar malam adalah ajang yang selalu penuh kejutan dan keseruan, dan setiap kali hadir, ia berhasil menarik perhatian masyarakat dengan beragam tawaran menarik. Di sini kita bisa menemukan wahana permainan favorit yang sudah pasti membuat adrenalin kita terpacu, seperti biang lala yang megah, gelombang asmara yang menggugah semangat, istana balon yang penuh warna, dan tentu saja rumah hantu yang siap memberikan sensasi menegangkan. Setiap wahana punya daya tarik sendiri, jadi pastikan kalian mencoba semuanya. Tapi pasar malam bukan hanya tentang wahana seru. Di sini kalian juga bisa menemukan berbagai kuliner lokal yang enak-enak dan menggugah selera. Dari jajanan tradisional khas Nusantara yang sudah terkenal lezat, seperti pisang goreng, siomay, dan es dawet, hingga makanan internasional seperti Korean food yang sedang tren. Bagi para penggemar wisata kuliner, pasar malam di BTP adalah surga kecil yang menunggu untuk dieksplorasi. Bayangkan mencicipi aneka makanan dan minuman unik sambil bersantai di tengah keramaian. Buat kalian yang suka belanja, pasar malam juga nggak kalah seru. Di sini tersedia banyak pilihan pakaian dari anak-anak hingga dewasa, sepatu, aksesoris, bahkan perlengkapan make up serta parfum yang bisa bikin kalian tampil lebih menarik. Bagi para ibu rumah tangga, ada juga beragam peralatan dapur yang dijual dengan harga mulai dari 5.000 saja. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan barang-barang berkualitas dengan harga miring. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan kalian bawa teman dan keluarga untuk menikmati kebersamaan di Pasar Malam BTP. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, di tengah kesibukan perkuliahan, mencari tempat yang tenang untuk belajar bisa menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Khusus bagi kamu mahasiswa Unhas, tak perlu khawatir, perpustakaan kedokteran bisa menjadi pilihan ideal karena telah menyediakan hingga ribuan literatur. Sejumlah mahasiswa yang berkunjung terlihat melakukan aktivitas belajar, ditemani perangkat elektronik, komputer yang menjadi fasilitas pendukung di perpustakaan kedokteran, yang terletak di samping auditorium Profesor Amiruddin Universitas Hasanuddin. Perpustakaan yang didesain dengan visual modern ini menyediakan lebih 3.000 literatur, mulai buku, jurnal, hingga skripsi tentang kedokteran. Ribuan koleksi ini bisa digunakan pengunjung, tidak terbatas bagi mahasiswa kedokteran. Fasilitas seperti Wi-Fi, kamera pengaman, ruang belajar, ruang sholat, hingga penyejuk ruangan menjadikan suasana yang lebih tenang dan hening di tempat ini. Perpustakaan ini juga membolehkan membawa minuman yang membedakannya dengan perpustakaan pusat Unhas yang berada di samping rektorat. Namun, untuk makanan tetap dilarang. Dikatakan staf perpustakaan kedokteran Idham, setidaknya ada 100 lebih mahasiswa yang berkunjung setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sementara untuk memanfaatkan ruang yang ada, ia mengatakan skripsi yang akan masuk diubah menjadi CD yang lebih kecil agar memuat ruang yang tersedia. Biasa dalam satu hari bisa sampai 100-200 pengunjung dalam satu hari. Ya alhamdulillah dengan fasilitas yang disediakan pimpinan dengan ruang baca yang nyaman, dengan AC yang nyaman, dan fasilitas internet yang ada di perpustakaan Fakultas Kedokteran, akhirnya para mahasiswa belajar dan nyaman di perpustakaan ini. Alhamdulillah 90% itu dari mahasiswa kedokteran dan berapa persen itu dari fakultas lain, dan kami tidak menutup kemungkinan menerima welcome sama mahasiswa fakultas lainnya yang ada di Unhas. Berarti mereka bisa juga masuk ya Pak? Bisa, kami tidak membatasi, karena kami berpikir dengan ruang baca yang nyaman ini biar mereka juga belajar dengan nyaman. Kelebihannya itu alhamdulillah pimpinan menyiapkan segala fasilitas yang ada di sini, terutama jaringan internet yang cepat, dan mahasiswa menggunakan bisa di berbagai akses tempat walaupun bukan di perpustakaan. Itu kelebihan kita, dan mahasiswa juga itu merasa nyaman, yang utamanya kenyamanannya di sini.
Untuk masuk hanya dengan mengisi buku pengunjung tanpa wajib memperlihatkan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Hampir sama dengan perpustakaan lainnya, perpustakaan ini membolehkan peminjaman maksimal 2 jenis buku bagi pengunjung mahasiswa kedokteran selama sepekan. Sementara perpanjangan bisa dilakukan seminggu setelahnya. Zulkarnain, Zahra Sabita Sucheng, Unhas TV. Pemberian izin usaha pertambangan pada Ormas menuai pro kontra di masyarakat. Merespon hal tersebut melalui seminar nasional, Magister Hukum Universitas Semarang menghadirkan berbagai pakar untuk mengkaji bersama peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 itu melalui berbagai sesi. Terbitnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang mineral dan batu bara menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, melalui peraturan ini pemerintah memberikan izin usaha tambang pada organisasi masyarakat keagamaan. Merespon keputusan itu, mahasiswa Angkatan 19 Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang mengkaji IUP itu melalui dialog terbuka. Seminar nasional bertajuk Front to Conflict Religious Community Organization Managed Minas atau Rawan Konflik Ormas Keagamaan Kelolaan Tambang ini mengundang pakar lingkungan serta para akademisi. Saya selaku Kaprodi ini ingin mentransfer ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi kami, tidak hanya harus kuliah di kampus tetapi harus kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Sehingga kita ambil kasus yang cukup menjadi topik, menjadi opini saat ini adalah ketika ada regulasi yang memperbolehkan ormas itu mengelola tambang. Tentu kegiatan ini sangat diharapkan oleh teman-teman khususnya pasca sarjana magister hukum terkait dengan membuka ruang diskusi dan wawasan sehingga kegiatan hari ini kita semua dapat memperoleh informasi dari berbagai sisi dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita sehingga bisa lebih bijaksana dalam menyikapi terkait dengan PP yang sudah keluar ini. Terima kasih. Pakar lingkungan hidup dan dosen Magister Hukum USM, Sudarto P. Hadi dalam pandangannya berpendapat ada beberapa resiko yang akan timbul jika pengelolaan pertambangan dilakukan oleh ormas keagamaan. Salah satunya, kurangnya pengalaman dan kompetisi yang dapat menyebabkan praktik pertambangan yang buruk, di mana dapat berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pekerja. Selain itu, potensi konflik internal yang bisa melemahkan struktur organisasi dan menghambat pelaksanaan kegiatan pertambangan. Sejalan dengan itu, Ketua DPD IKADEN Jawa Tengah Dr. Aan Tauli SHMH menekankan untuk berhati-hati karena ada banyak pasal yang mengecam ketika tidak menjalankan izin yang diberikan sesuai dengan amanah. Saya menekankan, kalau Anda mengelola tambang, Anda harus hati-hati. Kalau ormas ikut ambil bagian dalam mengelola tambang, dia harus hati-hati. Kenapa? Karena ada pasal-pasal pidana yang akan bisa kena kepada dia. Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, pasal 158 sampai dengan 162 itu mengatur semua perilaku-perilaku pidana dan dendanya, vonisnya. Contoh ya, ketika mereka tidak melaporkan hasil daripada usaha itu dengan sesuai dengan fakta di lapangan, mereka bisa terancam 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Jadi poin terakhir saya tetapkan tadi, saya tekankan ada pasal-pasal pidana yang akan mengancam Anda apabila Anda tidak amanah. Magister Hukum Universitas Semarang terus berkomitmen untuk membekali mahasiswanya dengan wawasan serta kritis dalam menyoroti isu terkini. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.